JPA, 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 JP, janda pelakor. Si JP, si JP, si JP, si JP, si JP, si JP, jadi pencuci kolor. JPA, 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 JP, janda pelakor. Si JP, si JP, si JP, si JP, si JP, si JP, jadi pencuci kolor. JPA, 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 JPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mau mereaksi sebuah video ya, video yang cukup menarik lah. Tapi sebelumnya saya mau minta pendapat kalian nih, gimana tadi lagu yang barusan saya putar? Itu lagu berjudul JP ya, bukan jantung pisang, janda pelakor ya. Itu lagu karya anak bangsa, jadi cukup enak didengar, makanya saya putar ya. Oke, jadi kebetulan saya ini buat videonya di sore hari ya, di bulan puasa di sore hari. Jadi sambil menunggu berbuka puasa itu, biasanya orang-orang Indonesia banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan ya, sambil menunggu saat-saat berbuka puasa. Jadi diantaranya itu ada mereka itu yang jogging ya, lari-lari pagi. Ada juga yang naik sepeda motor jalan-jalan keliling kota, keliling kampung. Ada juga yang duduk-duduk bersama teman-temannya mungkin atau keluarga di taman, ngobrol-ngobrol lah, lepak-lepak ya, sembang-sembang lah. Jadi itulah aktivitas yang biasa dilakukan orang-orang Indonesia di sore hari sambil menunggu saat-saat berbuka puasa. Oke, jadi di sini saya mau cerita sedikit mengenai si jantung pisang dan kawan-kawan. Nah, jantung pisang dan gengnya ya, dan gerombolannya. Jadi waktu si jantung pisang ini ya, jantung pisang dan kawan-kawannya lah, dan gerombolannya dan gengnya ya, sewaktu mereka di Indonesia itu saya nggak pernah mendengar berita-berita mereka itu, tidak pernah melihat mereka itu di media-media sosial yang mengkritik, menghina, bahkan sampai menghujat negaranya sendiri. Tapi entah kenapa ya, sebaik mereka di Malaysia, padahal mereka itu di Malaysia hanya sebagai pekerja ya, bukan sebagai pengusaha datang sana kan. Tapi kenapa sebegitu ininya mereka, sepertinya sebegitu dendamnya terhadap negaranya sendiri. Kalau kita lihat dari mereka caranya mengkritik ya, menghina, bahkan menghujat itu, seolah-olah punya dendam pribadi, punya dendam yang begitu mendalam terhadap negara Indonesia ya. Sebegitunya mereka menghujat negaranya sendiri kan. Dan kalau menurut saya mereka itu, si jantung pisang dan kawan-kawannya inilah, mereka itu tidak lebih dari seorang pengecut kalau menurut saya. Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena mereka sewaktu di Indonesia mereka tidak berani melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kenapa setelah mereka berada di negara orang, mereka merasa sudah aman dari hukum kan? Nah, mereka seenaknya saja menghujat, menghina negaranya. Dan tentunya dengan mereka mengeluh-elukan, membangga-banggakan, memuja-muja negara Malaysia, tentunya mereka selamat di negara Malaysia kan. Tentunya banyaklah mungkin orang-orang Malaysia yang mendukung ataupun yang senang dengan apa yang dia lakukan. Tapi perlu kalian ketahui juga ya, nggak semua orang Malaysia itu bodoh ya, nggak semua orang Malaysia itu bisa diperdaya dengan kata-katanya, dengan pujian-pujian yang dilontarkannya. Jadi ada beberapa orang Malaysia yang justru malah tidak suka kalau mereka ini menghina, menghujat negaranya sendiri, walaupun mereka itu mengeluh-elukan, membanggakan, memuja-muja negara Malaysia. Jadi ada juga orang Malaysia yang nggak suka, yang nggak suka dengan pujian-pujian seperti itu. Jadi kalau menurut mereka itu seperti pujian-pujian palsu ya. Jadi pujian-pujian yang dilontarkan oleh si jantung pisang dan kawan-kawan ini seperti pujian-pujian yang hanya untuk menyelamatkan dirinya itu dari jeratan hukum. Nah, itulah menurut orang-orang Malaysia yang cerdas ini, dan itu pun menurut saya seperti itu juga. Oke, jadi kita simak aja video reaksi ya dari salah satu orang Malaysia yang sepertinya sangat tidak suka lah dengan perilaku, dengan apa yang dilakukan oleh si jantung pisang ini. Kita simak videonya. Jantung pisang, Poland, Borunaga, Diana, tolong berambus daripada negara Malaysia ni. Kamu tidak diperlukan kat sini kerana kedatangan kamu semua ni boleh mendatangkan huru-hara di kalangan masyarakat, terutamanya di media sosial. Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun, sebab Patik harap diampun tuanku. Tuanku, Patik ini salah seorang rakyat daripada negara tuanku lah, Malaysia tuanku ya. Patik ingin menyatakan satu kegusaran di hati Patik lah tuanku.
dan patut berharap ianya diambil perhatian oleh tuanku dan juga seluruh pemerintahan yang telah dilantik oleh tuanku sendirilah tuanku ya. Berkaitan dengan beberapa isu di media sosial, khususnya melibatkan warga asing dan juga pendatang asing dekat negara tuanku, iaitu Malaysia tuanku. Tuanku sebagai seorang ketua keluarga pun tidak pernah mengusir rakyat tuanku sendiri. Namun kebelakangan ini tuanku, dekat media sosial ini, rakyat daripada negara asing dari luar negara, sebagai contohnya ada beberapa individu daripada negara Indonesia sendiri tuanku seperti pemilik akaun Jantung Pisang, Boru Naga, Poland dan juga Diana tuanku, yang mana telah menghalau rakyat tuanku sendiri daripada Malaysia. Mereka mempersoalkan kerakyatan warga negara tempatan tuanku, dan juga mereka menghalau kami ni tuanku yang tidak bersependapat dengan mereka daripada duduk dekat Malaysia. Mereka rasa besar kepala tuanku kerana ada segelintir rakyat daripada Malaysia ini yang menyokong mereka hanya kerana mereka seringkali mengagung-agungkan negara Malaysia tuanku. Ini satu keadaan yang tidak wajar. Hanya kerana mereka mengagung-agungkan negara Malaysia, mereka boleh berbuat sesuka hati, mereka boleh menindas dan juga mempersoalkan kerakyatan warga negara Malaysia sendiri tuanku. Assalamualaikum Pak Prabowo. Apa khabar Presiden terpilih Republik Indonesia? Moga sihat-sihat selalu ya Pak. Pak, nak bagi tahu bapak ni Pak. Rakyat bapak dekat Malaysia ni duduk menyibuk hal Malaysia Pak. Memecah belahkan orang dekat Malaysia Pak. Saya orang Malaysia pun malu Pak. Bapak sendiri sebagai pemimpin macam mana agak-agaknya Pak? Duduk menyibuk hal orang Malaysia, duduk nak memecah belahkan persaudaraan sesama Malaysia, duduk menimbulkan provokator, duduk membuat sesuatu unjuran kebencian Pak. Macam mana ni Pak? Mohon bapak dan juga semua pemerintahan dekat Indonesia tu cuba-cubalah berhubung dengan pemerintahan dekat Malaysia ni Pak. Supaya dikenakan tindakan ataupun diambil tindakan oleh kedua-dua negara ini. Harap bapak tolonglah benda ni ya Pak. Mudah-mudahan video ini didengari oleh bapak dan juga mengambil tindakan kepada pemilik-pemilik akaun ataupun rakyat Indonesia ini, iaitu Jantung Pisang, Olan, Diana dan juga YouTuber TikTok terkenal Boru Naga ya Pak. Nah, jadi udah kalian lihat kan apa yang dikatakan abang ini tadi. Jadi kalau saya menilai ya dari yang dikatakan abang ini tadi, sepertinya abang ini merasa jijik ya, merasa nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh si Jantung Pisang dan kawan-kawannya inilah. Jadi apa yang dilakukannya ini, apa yang dilakukan si Jantung Pisang ini seperti mengadu domba ya, memecah belah kedua negara ya, hanya membuat keributan, membuat onar lah istilahnya. Jadi kalau menurut abang ini tadi ya, si Jantung Pisang ini, dan menurut saya juga ya, si Jantung Pisang ini nggak ubahnya seperti parasit benalu yang hanya merusak ya, merusak. Sampai-sampai kalian dengar tadi kan, kalian bisa lihat sampai-sampai abang ini melaporkan dan bermohon kepada raja mereka agar orang-orang seperti ini hambus dari negaranya. Dan abang ini juga melaporkan juga ke Presiden Republik Indonesia, ke Bapak Prabowo ya, agar orang-orang seperti ini ya intinya dibawa pulang aja lah, nggak usah tinggal lama-lama di Malaysia. Karena kalau orang seperti ini semakin lama tinggal di Malaysia bisa hancur ya. Sebenarnya saya juga malu ya punya perilaku, punya orang yang berperilaku seperti ini yang sebangsa dengan saya ya. Jadi Indonesia itu dulunya, kalian tahu kenapa begitu lama Indonesia itu dijajah Belanda ya, kalau kalian tahu ya. Yaitu karena orang-orang seperti ini, orang-orang penjilat seperti ini, orang-orang pengkhianat seperti ini. Jadi Indonesia itu makanya sebegitu lamanya dijajah ya karena pengkhianatan dari bangsanya sendiri. Jadi kalau kita melihat orang-orang seperti ini ya tidak usah heran ya. Jadi di zaman penjajahan dulu ya orang-orang seperti ini pun sudah begitu banyak ya. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi dari saya, sedikit unek-unek dari saya, semoga bermanfaat ya. Jadi ini kebetulan sudah mau berbuka puasa. Jadi satu lagi nih saya mau menyampaikan nih. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau di bulan puasa ya, di bulan Ramadan itu biasanya kalau di kampung-kampung ini ya, itu biasanya tiap-tiap kepala rumah tangga itu ada jatahnya ya, digilir lah istilahnya untuk memberi takjil ke masjid-masjid.
untuk memberi bukaan lah ke masjid-masjid, jadi ke masjid-masjid terdekat. Jadi misalnya di kampung ini ada sebuah masjid, nah jadi warga-warga yang ada di kampung itu, yang ada di sekitar masjid itu, mereka itu dikasih jadwal masing-masing ya. Jadi hari Senin misalnya keluarga A, B, C, D itu memberikan takjil ke masjid. Hari Selasa keluarga E, F, G, H memberikan takjil ke masjid. Nah, begitu seterusnya sampai 30 hari, sampai puasa selesai. Jadi itu budaya yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia saya kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas saya dulu tinggal di Malaysia, itu setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat itu ini ya, setiap hari Jumat itu orang-orang Malaysia itu sering membeli makanan ya, sering membeli makanan untuk bersedekah ke masjid. Nah, jadi saya perhatikan itu. Dulu saya pernah kerja di kedai buah, itu banyak orang yang beli buah pisang, ada yang beli buah yang lain-lainnya lah ya, tapi biasanya buah pisang itu mereka beli dan mereka sedekahkan ke masjid, itu tiap hari Jumat. Dan kalau untuk perempuan-perempuan yang ada di Malaysia ya, itu biasanya kalau di hari Jumat itu mereka itu menggunakan baju kurung, baju kebaya. Itulah budaya di Malaysia yang saya tahu ya, beberapa budaya mereka yang saya tahu, yang menurut saya itu budaya yang bagus ya. Perempuan-perempuan di Malaysia itu kalau hari Jumat itu mereka menggunakan baju kurung, seperti baju kebaya lah kalau di Indonesia. Jadi seperti baju muslim, baju kurung lah namanya. Oke, mungkin itu aja informasi yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.